Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi kelompok kami, yaitu membahas tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota pada kelompok 7 ini. Yang pertama yaitu ada saya sendiri sebagai ketua. Yang kedua ada Elita. Yang ketiga ada Aleng Dharma. Kemudian di sebelah kirinya ada Angelika Ringgosari dan Jessica. Dan di sebelah kanan ada Yora Suspita Barumanan dan Febrianita Sinarta. Seperti yang kita tahu, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada manusia, yang akan dibacakan oleh Yora Suspita Barumanan dan dilanjutkan oleh Febrianita Sinarta. Perkembangbiakan makhluk hidup. Berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenis atau keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi yang disertai dengan pertambahan berat badan. Pada awalnya, manusia akan mengalami pertumbuhan dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga tua. Pertumbuhan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor makanan. Makanan yang baik bagi pertumbuhan adalah makanan yang sehat, bersih, dan bergizi. Makanan yang sehat, bersih, dan bergizi dapat mengandung karbohidrat berupa nasi, jagung, gandum, ubi, dan sagu. Protein yang terbagi menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berupa daging, seafood, telur, dan lain-lain. Protein nabati berupa tahu, tempe, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Zat besi yang dihasilkan dari sayuran berupa bayam. Vitamin dan mineral yang dihasilkan dari susu dan buah-buahan. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya usia. Perkembangan pada manusia terjadi karena adanya pembuahan dari sel telur oleh sel sperma. Bergabungnya sel tersebut disebut zigot. Setelah terjadi pembuahan, zigot akan terus membelah dan membentuk embrio. Setelah 128 jam dari pembelahan embrio akan menempel di dinding rahim dan mulai berkembang di dalam rahim menjadi janin untuk kemudian menjadi bayi. Masa-masa ini juga disebut masa kehamilan. Masa kehamilan terjadi selama kurang lebih 38 minggu. Setelah kurang lebih 38 minggu, bayi tersebut akan lahir ke dunia. Kemudian, dari bayi terjadilah pertumbuhan dan perkembangan menuju ke balita, kanak-kanak, remaja, dewasa,
dan lansia. Sebelum masuk ke masa dewasa, anak-anak akan masuk pada tahap remaja. Nah, pada tahap perkembangan remaja, anak akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Pada anak laki-laki, pubertas akan dialami saat mereka memasuki usia 10 sampai 16 tahun. Sementara sebagian besar anak perempuan memulai masa pubertas ketika mereka berusia antara 8 sampai 13 tahun. Nah, berikut merupakan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki. Ialah ditandai dengan suara yang menjadi lebih berat, tumbuhnya kumis, janggut, dan bulu-bulu halus di sekitar wajah, tumbuhnya rambut pada area ketiak dan pangkal paha atau daerah kemaluan, tumbuhnya jakun, bahu yang melebar dan dada yang menjadi semakin bidang, pertumbuhan di organ kelamin yang juga diikuti oleh kematangan organ reproduksi, dan juga produksi keringat semakin bertambah. Nah, itulah beberapa ciri masa pubertas yang dialami oleh anak laki-laki. Adapun ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan adalah sebagai berikut. Pada suara, yaitu akan berubah menjadi lebih nyaring. Organ reproduksi mulai memproduksi sel telur yang ditandai dengan datang bulan atau haid atau menstruasi. Payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, kemudian mulai tumbuh jerawat pada wajah, produksi keringat yang semakin bertambah pula, dan kulit yang mulai menjadi lebih halus. Perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual. Artinya, tidak terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata dan memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana daripada hewan bertulang belakang, vertebrata. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang pertama, tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan tunas antara lain yaitu Hydra, Porifera atau bunga karang, dan Coleoterata atau ubur-ubur. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian, potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contoh, hewan yang berkembang biak secara fragmentasi yaitu cacing pipi atau planaria dan cacing pita. Yang ketiga, membelah diri. Pada proses membelah diri, setelah induknya membelah dirinya menjadi 2, masing-masing hasil pembelahan ini akan langsung menjadi individu baru yang lengkap. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amoeba. Perkembangbiakan generatif.
Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan ini terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina, sel telur. Sel betina dan jantan bertemu akan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio akan menghasilkan individu baru. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3. Ovivar, bertelur, vivipar, melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Selanjutnya vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar ini memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, memiliki rahim, dan pada umumnya menyusui atau mamalia. Contoh hewan vivipar adalah kucing, anjing, dan singa. Jadi, perkembangbiakan secara vivipar ini sama seperti perkembangbiakan pada manusia. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasa dilakukan oleh unggas. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar: tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, embrio diselimuti cangkang telur yang keras atau lunak, bertelur dengan jumlah yang banyak. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, dan angsa. Perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultivar tertentu. Secara umum, terdapat 2 tipe perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan seksual atau perkembangbiakan secara generatif, dan perkembangbiakan aseksual atau perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Penyerbukan akan diikuti proses pembuahan. Jika proses pembuahan berhasil, maka akan terbentuk biji. Proses penyerbukan terjadi di bunga. Pada bunga itu sendiri terdapat beberapa bagian dasar, yaitu dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Nah, putik yaitu alat kelamin betina yang terdiri dari bakal buah, bakal biji, tangkai putik, dan kepala putik. Sedangkan alat kelamin jantan disebut dengan benang sari yang terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Secara umum, penyerbukan dibantu oleh serangga, contohnya kupu-kupu dan lebah. Namun, selain serangga, manusia dan angin juga dapat membantu proses penyerbukan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif yaitu rambutan, mangga, dan jambu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangan biakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui
perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya dan hanya melibatkan satu induk saja. Perkembangan biakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang berlangsung karena proses alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan itu bertujuan untuk mempertahankan populasi spesies tumbuhan ataupun hewan tersebut. Nah, jadi perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, yang pertama kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, jadi perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu perkembangbiakan dengan cara opipar, kemudian dengan cara pipipar, dan juga yang terakhir opopipipar. Nah, untuk mengetahui apa itu opopipipar dan pipipar dan opopipipar. Nah, sekarang yuk kita simak sama-sama. Di sini penjelasan mengenai opipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur pada umumnya harus dierami induknya hingga menetas. Nah, proses pengeraman dilakukan untuk menjaga suhu telur agar tetap stabil. Nah, suhu telur ini yang tetap terjaga sangatlah berpengaruh pada perkembangan bakal hewan yang akan di dalam telur. Jadi demikian penjelasan ataupun pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih ya untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman sekalian.